BTTH Kaisar Api, episode 610. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sesaat kemudian, lengan ramping Nanan mengerahkan sedikit tenaga, langsung memeluk Xiao Yan dalam keadaan terancam seperti pelukan seorang putri. 3000 helai sutra hijau bergoyang sedikit, kulit keduanya berdekatan, dan aroma khas seorang gadis membuat Xiao Yan mabuk. Aroma itu lebih seperti sumber kekuatan yang telah lama dicari Xiao Yan tanpa hasil. Sama seperti keilahian, hal ini sama mempesonanya dengan melangkah ke kunci menuju neraka perang. Anda merasakan kekuatan ilahi yang sangat menarik ini, suara Xiao Yan malah tercekat. Meskipun sudah lama diketahui bahwa Nanan tampaknya menjadi kunci untuk menghadapi Ren Yuanzi, siapa sangka Nanan sebenarnya telah diubah oleh kekuatan ilahi, dan ternyata menjadi kunci untuk mempengaruhi dosen. Melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, muncul secercah kebanggaan di wajah cantiknya, lalu ia menatap wajah Xiao Yan dengan sedikit obsesi. Sekarang ia dapat merasakan dengan jelas bahwa barusan, Xiao Yan berusaha mencegah transformasi Yuan Yuanzi yang mulus. Pencapaian dosen telah menguras semua kekuatan dari tubuhnya. Sekarang meridian Xiao Yan telah terputus, ki dan darahnya kacau, dan ia tidak berbeda dengan orang lumpuh. Bahkan mata jahat di dadanya telah memanfaatkan waktu barusan, untuk sepenuhnya mengikis anggota tubuh dan tulang di tubuh Xiao Yan. Dengan penampilan yang menyedihkan seperti itu, saya khawatir bahkan jika dokter jenius itu masih hidup, ia akan tak berdaya. Aku tidak ingin kau melakukan itu, kami sudah cukup berhutang budi padamu, pasti ada cara lain. Xiao Yan dengan enggan berusaha menghibur diri dan mencoba yang terbaik untuk membuat wajahnya terlihat lebih baik, tetapi setelah melihat raut wajah cantik Nanan, dia menyadari bahwa semua itu hanyalah usaha yang sia-sia. Sepertinya sejak saat dia bangun, sejak saat dia melompat ke langit, semua ini sudah ditakdirkan untuk gagal. Dia adalah sosok ilahi dan kunci untuk menyerang Dewa Perang. Tidak peduli bagaimana akhir cerita berubah, akhir dan takdirnya tetap tak tergoyahkan. Ya, baik itu kakak Yuan Tian atau kakak Xiao Yan, mereka berhutang budi padaku. Tapi, aku bersedia. Saya rela memberikan segalanya untuk orang-orang yang saya sayangi. Segala sesuatu di Paradise Lost, dan segala sesuatu di dunia, terima kasih telah membuat hidupku begitu indah. Aku ingin menjadi pedang tajammu dan membela dunia yang indah ini. Saat itu, wajah Nanan yang menawan dipenuhi rasa bangga, dan senyum licik muncul di sudut bibirnya. Dia tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk melawan. Lehernya sedikit menunduk mendekat ke wajah Xiao Yan, dan dia merasakan panas yang terpancar dari hidung dan mulut Xiao Yan dari jarak dekat. Seandainya mata berkedip, mulut Nanan yang indah sedikit terbuka, dan sudut-sudut lembut bibirnya menggigit wajah Xiao Yan. Lalu pergi. Pada saat itu, waktu tiba-tiba berhenti, dan mata Xiao Yan mulai berkaca-kaca. Kupikir setelah melewati begitu banyak cobaan dan cobaan, air matanya sudah kering, tetapi siapa sangka bahwa di hadapan masalah besar seperti itu, ternyata ada orang lain. Seorang wanita lemah yang tak punya kekuatan untuk memegang seekor ayam. Tubuh keduanya seketika membeku di udara, tetapi tidak ada rasa takut di wajah cantik Nanan, melainkan senyum kemenangan. Saudara Xiao Yan, sisanya saya serahkan kepada Anda. Yuyu Qingyin masih terngiang di telinga Xiao Yan untuk terakhir kalinya, dan seketika itu juga kuil di dalam tubuhnya berputar sepenuhnya, dan pemandangan yang tadinya kabur menjadi lebih jelas. Di Paradise Lost, Yuan Tian dan Xuandi terlahir sebagai dewa, dan mereka hidup di sana selama beberapa generasi untuk melindungi benda-benda suci, tetapi selama bertahun-tahun, Xuandi secara bertahap mengembangkan hati yang berbeda. Untungnya, Yuan Tian diam-diam mempelajari api suci pertama dan artefak pertama, dan para biarawati pun lahir. Kemudian kedua dewa petarung itu bertarung. Xuandi terluka parah dan terbagi menjadi 3 bagian. Setelah itu, ia melarikan diri dari Paradise Lost. Kekuatan Yuan Tian telah habis, jadi ia tidak punya pilihan selain menyegel ingatan kekuatan Nanan dan menyebarkannya. Dengan reinkarnasi ke-9, ia mencoba untuk menghancurkan konspirasi kuno Xuandi. Adapun yang disebut medan perang kuno, awalnya adalah habitat para dewa seperti Dewa Bunga dan Dewa Bulan,
tetapi kemudian Motoko menggunakan teknik sihir jahat untuk membunuh mereka secara diam-diam. Hingga saat ini, Dakian belum memiliki dewa petarung senior. Nan, dunia ini akan saya lindungi secara pribadi. Festival Dewa, Jalan Melawan Dewa. Ledakan. Dalam sekejap, muncul energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di antara langit dan bumi, dan dengan Xiaoyan sebagai pusatnya, energi-energi itu mulai berkumpul dengan sangat cepat. Tubuh Nan yang lembut perlahan-lahan menyala, meleleh, lalu mengalir ke dada, pori-pori, daging, dan darah Xiaoyan. Dengan munculnya pemandangan ini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya yang sekarat sebenarnya pulih dalam sekejap. Kekuatan mata jahat di tubuhnya bahkan hancur oleh sifat ilahi dalam sekejap, dan ada segumpal kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan di tubuhnya, mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, menghantam semacam belenggu eterik. Itu, peringkat dewa pertempuran. Di sisi lain, di dataran tinggi wilayah api tak berujung, pertempuran antara banyak pembangkit tenaga puncak di dunia seribu besar dan pasukan di bawah Ren Yuanzi telah memasuki tahap yang sangat panas. Pasukan yang dibentuk oleh para pembangkit tenaga tertinggi yang bangkit kembali itu benar-benar hancur dengan keunggulan yang luar biasa. Setelah serangan dari pasukan koalisi seribu besar, tampaknya semuanya sudah ditakdirkan untuk gagal. Raja Suci, Xiao Tianming, dan para ahli tingkat tinggi lainnya mengangkat kepala mereka dengan susah payah. Wajah mereka sedih dan penuh dengan makna yang tidak menyenangkan. Apakah bagian dunia yang bertahan hingga hari ini adalah hari kiamatnya? Namun, tepat ketika sebuah ide terlintas di benaknya, suara dengung kuno terdengar dari posisi Xiaoyan di bawah, menyebabkan perhatian semua orang tiba-tiba teralihkan. Begitu suara berdengung itu muncul, rasanya seperti kekuatan ilahi kuno yang memperlambat gerakan para makhluk agung yang telah bangkit itu. Bahkan ada jejak samar api di pupil mata mereka yang diam, dan mereka menoleh untuk melihat Xiaoyan. Di pupil matanya, terpancar sedikit kerinduan yang mendalam, seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuh Xiaoyan yang memiliki kekuatan penuntun yang fatal bagi mereka saat ini. Di atas langit, Ren Yuanzi memandang Xiaoyan yang tampak seperti itu, ejekan di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh senyum puas. Tampaknya dia memimpin pasukan kebangkitan untuk membuat Nanan benar-benar berkorban, karena dia tahu bahwa Nanan masih memiliki sebagian dari asal-usulnya di dalam tubuh. Bahkan sepanjang hidupnya, dia tidak dapat menemukan Nanan, dan dia tidak dapat mengembalikan jejak terakhir dari kekuatan aslinya. Ingin menyerang petarung sialan itu di bawah pengawasan dewa ini. Itu terlalu mengada-ada. Hentikan dia untukku. Suara gila Ren Yuanzi terdengar perlahan, dan entah karena ketakutan yang ekstrim atau kegembiraan, tetapi terdengar sangat suram di mata orang biasa. Begitu suara itu berhenti, udara merah menyala tak berujung berhamburan di antara langit dan bumi, bahkan bayangan-bayangan tajam yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, satu demi satu, menyerbu ke arah Xiaoyan. Makhluk-makhluk di depannya sepenuhnya ditelan olehnya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini tampak sangat tragis. Benar sekali, karena teknik sihir jahat itu, mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan ilahi di dalam tubuh mereka. Saat itu, Yunqi menggelengkan kepalanya. Suara dengung khusus itu sepertinya mengandung fluktuasi yang sangat istimewa. Ketika suara itu diteruskan, rasa takut dan tekanan yang ditimbulkan oleh Ren Yuanzi dan makhluk tertinggi yang dibangkitkan tak terhitung jumlahnya justru diimbangi olehnya, seolah-olah never muncul secara umum. Saat para Supreme yang telah bangkit semakin mendekat ke Xiaoyan, beberapa fluktuasi kuno yang telah terpendam selama ribuan tahun di dalam tubuh mereka ternyata seperti bangkit dari kematian, perlahan-lahan terbangun. Kembalikan aku. Pada saat yang sama, ekspresi Ren Yuanzi, yang bersemayam di langit, berubah, dan kemudian kekuatan ilahi melonjak di tubuhnya, yang ternyata memanggil para Supreme yang telah dibangkitkan kembali kepadanya. Setelah beberapa saat, Ren Yuanzi khawatir jika Xiaoyan membangkitkan kehendak banyak makhluk tertinggi dan menulis rencananya sendiri untuk keabadian. Ia takut hal itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Di bawah sana, Xiaoyan dikelilingi oleh kekuatan ilahi yang menusuk tanpa henti, membayangi, daging dan darahnya terlahir kembali, kekuatan ilahi kembali, tampaknya terlahir kembali dengan cara yang tak dapat dijelaskan. Tetapi melihat orang yang begitu berhati-hati, Xiaoyan masih sedikit menggelengkan kepalanya, sepertinya rencananya telah diketahui olehnya.
Kekuatan ilahi yang dihasilkan setelah pengorbanan Nanan melampaui segalanya. Jika itu kebetulan, itu sudah cukup untuk sepenuhnya menghancurkan kekuatan kendali di banyak makhluk tertinggi. Pada saat itu, ancaman Ren Yuanzi tidak akan menyerang dirinya sendiri. Sayangnya, kehati-hatian Ren Yuanzi jauh melebihi perkiraan Xiao Yan. Banyak makhluk di dunia seribu agung menatap kosong, tidak tahu apa alasan di balik pemandangan ini. Roh dari artefak ilahi yang ada di Paradise Lost. Jika bukan karena taktik kasar Yuan Tian, bagaimana mungkin artefak ilahi seperti itu murah, kalian semut? Melihat tingkah laku Xiao Yan, Ren Yuanzi terkekeh pelan. Tapi itu tidak masalah, selama itu benar-benar menelanmu, hal ini bisa dianggap mampu kembali ke masa puncaknya dan mendominasi langit. Begitu suara itu mereda, matahari di antara langit dan bumi mengalami gerhana, dan badai dahsyat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, lalu berubah menjadi jarum raksasa berwarna merah darah yang sangat tajam, jatuh dari langit seperti kilat. Di dalam jarum-jarum raksasa berwarna merah darah itu, terdapat semacam energi mengerikan yang membuat kulit kepala mati rasa. Jika tersentuh sedikit saja, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga tingkat kuasa dewa pun akan langsung tumbang. Alam dewa tanpa batas. Xiao Yan mendengus dingin di bawah, dan kobaran api suci yang tak terhitung jumlahnya menyembur di sekelilingnya, lalu berubah menjadi penghalang api yang menyesatkan dengan jarak ratusan ribu meter. Retakan, jarum raksasa berwarna merah darah itu dengan mudah mengenainya, dan kemudian kehampaan tak berujung dari alam dewa yang telah diubah Xiao Yan seketika terkoyak olehnya. Melihat harapan terakhir Xiao Yan sekarang, bahkan ketika dia menghadapi Ren Yuanzi, dia begitu pengecut, semua orang tercengang, dan membiarkan kekuatan penghancur menyelimuti tubuhnya. Napas kematian membuat mereka melupakan segalanya. Hanya dengan satu pukulan acak, Xiao Yan dikalahkan. Bencana ini tampaknya telah berubah menjadi situasi yang tidak dapat dipecahkan. Beri saya waktu 3 menit. Seolah mendapat firasat, Xiao Yan mengucapkan sepatah kata dengan acuh tak acuh. Lalu muncul kobaran api ilahi tak berujung di bawah kakinya, dan dia benar-benar berjalan menuju dasar hamparan api tak berujung itu selangkah demi selangkah. Disitulah letak portal emas Paradise Lost. Xiao Yan juga tahu bahwa dia sekarang berada di antara tingkat kuasa dewa dan tingkat dewa petarung. Dalam pertarungan para dewa ini, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Da Qiansheng, dengarkan perintahku. Arai. Pada saat itu, Raja Suci dan Xiao Tianming saling pandang, lalu tubuh mereka melayang di udara, dan suara suram dan dingin itu tersiar ke seluruh penjuru dunia. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melawan Ren Yuanzi dengan kekuatan mereka, tetapi sekarang mereka hanya bisa mencoba yang terbaik. Kekuatan reinkarnasi, api suci bersinar, mendengar suara suci Raja Suci dan Xiao Tianming, di tempat yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang luas, tiba-tiba makhluk-makhluk yang berkerumun padat naik ke langit, meraung bersama, dan kekuatan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh mereka. Berkumpul menjadi cermin raksasa langit dan bumi, dan tiba-tiba menghantam Ren Yuanzi. Hancur. Ia tampak sedikit ketakutan, karena Xiao Yan baru saja terpengaruh oleh fluktuasi kekuatan ilahi. Ren Yuanzi sekali lagi memasang penghalang jahat pada tubuh banyak Supreme yang dibangkitkan, dan kemudian telapak tangannya perlahan menunjuk ke arah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah yang tidak takut mati. Bunuh aku, bantai dunia ini, dan biarkan Taigu muncul kembali di dunia. Ren Yuanzi menatap semut-semut yang mati itu dan tersenyum lembut. Ledakan. Pada saat ini, para pendekar terkuat dari ribuan dunia agung terus mengorbankan nyawa mereka, mencegat para pendekar yang berusaha melenyapkan Xiao Yan. Karena mereka tahu bahwa ini adalah harapan terakhir dari 1000 dunia agung. Seruan malaikat suci. Doa-doa suci kuno para malaikat muncul dari pasukan malaikat pada saat ini, dan cahaya suci malaikat yang murni dan putih memberkati para tokoh utama, membuat kekuatan keseluruhan mereka meningkat ke tingkat yang baru lagi. Dipimpin oleh Ratu para malaikat, mantra malaikat yang dilantunkan oleh lebih dari 5 malaikat bersayap 10 di kerajaan para malaikat lebih menakutkan daripada mantra malaikat saja, karena itu adalah berkah kelompok, serangan, pertahanan, pemulihan yang penuh dendam. Kecepatan dan sebagainya semuanya meningkat hampir setengahnya. Untuk sesaat, di seluruh langit yang tinggi, makhluk dakian yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju para pembangkit tenaga tertinggi itu satu demi satu,
meskipun kekuatan mereka yang tidak berarti itu selemah ngengat yang tertarik pada api, tetapi mereka tidak berbalik. Kemauan, semangat yang pantang menyerah, sedikit demi sedikit menyalakan dunia. Banyak sekali lingkaran energi berbeda yang memancar dari tubuh sang pembangkit tenaga tertinggi yang bangkit kembali, dan seluruh dunia tampak berubah menjadi merah darah pada saat ini. Tak tertandingi. Melihat pasukan tertinggi yang bangkit kembali di bawah komando Ren Yuanzi yang tak pernah mundur, Raja Suci dan para ahli kekuatan puncak lainnya tak bisa menahan rasa tak berdaya di dalam hati mereka. Satu-satunya cara untuk melakukan ini sekarang adalah dengan menghancurkan kuali dan menenggelamkan kapal. Jika Xiaoyan menang, pengorbanan yang telah kutunggu akan terbayar. Jika kita kalah, masalah besarnya adalah kematian. Puff! Dalam sekejap mata, Raja Suci, Xiao Tianming, dan para ahli tingkat puncak lainnya menggebrak ki dan darah mereka, memuntahkan darah yang mengandung kekuatan langit dan bumi, dan segera bertempur habis-habisan dengan pasukan mereka. Ledakan. Setelah sekian lama, di pasukan aliansi 1000 besar, para ahli kekuatan puncak telah hilang sepenuhnya. Kecuali keempat nyonya yang dibutuhkan untuk memimpin pasukan, sebagian besar orang lainnya hampir tewas. Di kehampaan, terdapat jejak napas yang tak terhitung jumlahnya, yang ditinggalkan oleh darah Raja Suci, Xiao Tianming, Yao Ji, Jin Longwang, dan banyak pembangkit tenaga puncak lainnya. Jelas, untuk menghentikan pembangkit tenaga puncak yang bangkit kembali, mereka berada di kehampaan. Dalam pertempuran itu, mereka mengorbankan nyawa mereka. Namun, dengan munculnya gerakan yang sangat berbahaya dari 1000 jiwa yang agung itu, fluktuasi di bagian belakang Paradise Lost menjadi semakin intens. Kerajaan para dewa kuno akan segera hancur. Wajah cantik Yuan Yan di tengah formasi besar itu memucat. Jelas sekali, untuk mempertahankan pengoperasian formasi ilahi ini, dia telah mencapai batas kemampuannya. Sekumpulan semut yang tak berdaya. Melihat bahwa pasukan di bawah komandonya dengan mudah memusnahkan separuh dari para ahli kekuatan puncak di dunia yang luas itu, Ren Yuanzi sedikit menundukkan kepalanya dan melirik miliaran makhluk dalam formasi ilahi, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Sang penyelamat yang kau anggap dirimu sendiri sebenarnya hanyalah seorang pengecut yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Kini, ia tampaknya telah melewati Paradise Lost, dengan cepat meninggalkan kehampaan dunia ini dan melarikan diri ke dunia baru lainnya. Suara Ren Yuanzi yang datar terdengar penuh kekecewaan, jelas sekali dia bisa merasakan napas Xiaoyan semakin melemah. Omong kosong. Mendengar kata-kata Ren Yuanzi, jiwa-jiwa dari ratusan juta jiwa yang bertarung sampai mati dan berlumuran darah meledak menjadi amarah, lalu mengerahkan seluruh kekuatan ki dan darah ke dalam formasi ilahi. Para dewa petarung benar-benar kuat, menghadapi ekspresi marah dari ratusan juta makhluk. Suner, Cailin, Mu Yingying, dan Yunyun tersenyum manis, lalu seluruh tubuh mereka menyala sepenuhnya, seperti sinar terakhir di malam yang gelap, menembus kehampaan, 4 untaian agung. Energi murni sepenuhnya disuntikkan ke dalam formasi alam dewa kuno yang melindungi ratusan juta jiwa. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Xiaoyan, jadi dalam menghadapi provokasi Ren Yuanzi, mereka mengambil pendekatan paling langsung untuk membuktikan tindakan mereka kepada ratusan juta makhluk. Ini benar-benar menyentuh. Namun, bajingan ini masih harus mengambil jejak asal-usulku yang terakhir, jadi mari kita akhiri ki dunia ini. Setelah beberapa saat, telapak tangan Ren Yuanzi yang mungil perlahan terangkat, dan nyala api putih murni menyembur keluar dari udara, menekannya dengan lembut ke formasi alam para dewa kuno di dunia di bawahnya. Alam para dewa kuno, itulah formasi pertahanan tingkat dewa terkuat di kerajaan malaikat. Kini, formasi ini telah berevolusi dari kekuatan ratusan juta makhluk. Formasi ini dikendalikan oleh Yuan Yan sendiri dengan kekuatan seorang ahli formasi pertempuran. Kekuatan pertahanannya tampaknya mampu mengabaikan pukulan fatal dari pembangkit tenaga tingkat kuasa dewa. Saudara Xiaoyan, kita telah mencapai batasnya. Keempat wanita itu lemah untuk sementara waktu. Meskipun mereka tidak sepenuhnya jatuh, mereka jelas kelelahan, dan tidak banyak waktu tersisa untuk hidup. Melihat portal emas yang tenang setelah formasi, ada rasa lega dalam kata-kata mereka. Ledakan. Api putih susu itu membawa momentum untuk menghancurkan orang mati dan meremukkan dewa-dewa kuno.
Formasi yang awalnya mampu menahan serangan gabungan dari banyak pembangkit tenaga tertinggi yang dibangkitkan kini telah hancur berantakan, dan jejak kehancuran terlihat kapan saja. Dalam sekejap mata, alam kuno itu runtuh tanpa peringatan, kehampaan runtuh, dan gelombang api penghancur menyebar dari langit, membawa pancaran api putih susu yang tak dapat ditangkis, langsung membunuh ratusan juta makhluk di bawahnya. Di wilayah api tak berujung, tempat berkumpulnya ratusan juta makhluk hidup. Tanpa perlindungan alam dewa kuno, tekanan para dewa yang bertarung yang ditekan hingga ekstrim menyelimuti hati mereka, menyebabkan tubuh mereka gemetar dan tidak dapat bergerak sama sekali. Saat kobaran api putih susu menyerang, jutaan makhluk terbakar habis tanpa peringatan, bau busuk memenuhi seluruh wilayah api yang tak berujung, dan bayangan serta ketakutan akan kematian terus menyebar di antara langit dan bumi. Binatang buas ini, tubuh keempat nyonya yang lemah dan rapuh itu sedikit gemetar, rongga mata mereka pecah, dan kesedihan yang tak terlukiskan meluap dari lubuk hati mereka. Kemanapun mereka memandang, ada kabut darah yang menyelimuti langit, dan di dalam kabut darah itu, terdapat dakian miliaran makhluk di dunia. Saat ini, tanpa ekspresi, hanya satu orang yang berusaha melarikan diri. Ratusan juta makhluk tampak bermata merah dan putus asa, menyerbu ke arah Yuanzi dengan ganas, meskipun kekuatan mereka sangat kecil, tetapi saat ini mereka juga bersumpah mati-matian untuk rumah di belakangnya. Kobaran api putih susu kematian berkobar, kabut darah menyelimuti mana-mana, dan suara-suara menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya menusuk jiwa makhluk hidup. Penampakan tragis seperti itu adalah neraka kiamat yang sesungguhnya. Tampaknya tak seorang pun mampu melawannya. Kecuali kematian. Seekor semut seharusnya terlihat seperti semut. Hahaha. Melihat sekelompok semut yang hanya bisa berteriak tak berdaya ini, perasaan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya membanjiri wajah Ren Yuanzi. Bagian terakhir dari wilayah api tak berujung bertanggung jawab untuk menjaga darah dan kehidupan semua ras di dunia besar. Xiao Xiao dan Xiao Lin tak kuasa menahan tangis saat melihat pemandangan tragis seperti itu. Dalam situasi kiamat seperti itu, bahkan mereka pun merasakan keputusasaan yang mendalam. Ayah, bahkan Xiao Xiao, yang sudah kurus, menangis saat itu, menatap pintu emas dengan hidung merah, mereka sudah berjuang hingga batas kemampuan mereka. Xiao Lin di sampingnya juga bermandikan darah, dan meraung dengan mata merah, dengan jejak samar tindakan putus asa. Duduklah, sekalipun itu adalah hasil terburuk, kita tidak bisa membiarkan darah semua ras musnah sepenuhnya, jika tidak kita akan menjadi orang berdosa sepanjang masa. Ambil mereka dan biarkan aku pergi. Melihat kemunculan keduanya, seorang lelaki tua berambut putih di kedalaman gua sedikit bangkit, lalu tiba-tiba meraung. Guru Yao Chen, apa itu pernapasan Anda? Hehe, aku baru saja mencapai reinkarnasi, dan aku belum menunjukkannya pada anak itu. Aku tidak menyangka akan melihat kiamat seperti ini. Patriark Xiao, kau bisa pergi duluan bersama anggota garis keturunanmu yang lain. Sudah ada orang-orang kuat di sepanjang jalan. Aku akan bertemu dengan pria itu. Dan pada saat kelompok wajah-wajah yang dikenal Xiao Yan ini berdebat di sini, tubuh Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li, dan bahkan Xiao Xiao, Xiao Lin, seketika menegang. Pembuluh darah di tubuh mereka mendidih, dan ada perasaan nyaman di pembuluh darah tersebut. Garis-garis di antara alis mereka berkedip-kedip dengan fluktuasi yang sangat panas, dan bahkan kekuatan mereka meroket dalam sekejap. Bang! Melihat pemandangan di dalam gua itu, banyak mata manusia dipenuhi rasa getir, lalu Yao Chen dan yang lainnya bergegas keluar dari gua dan memandang langit yang tak berujung. Saat mendongak, aku melihat bahwa di dunia yang penuh lubang ini, tiba-tiba muncul riak energi berwarna cian yang menyebar dengan cepat. Selama penyebaran itu, api putih susu yang ditampilkan Ren Yuanzi ternyata perlahan padam. Ketinggian 10.000 zang dari wilayah api tak berujung, kehampaan jutaan wilayah, seketika diselimuti oleh sapuan energi sian, dan di ujung energi sian itu, muncul sesosok yang diselimuti api, dan di tubuhnya, terdapat sentuhan ketidakpedulian. Langit dan bumi yang penuh keraguan. Lebih dari 30 nyala api suci yang indah jatuh dari langit seperti kembang api yang meledak. Suhu yang mengerikan disertai dengan kekuatan jahat dengan cepat menyebar antara langit dan bumi. Saat kemunculannya, kesuraman yang jarang terlihat muncul di wajah Ren Yuanzi yang selalu tenang, dan bahkan para penguasa kebangkitan di belakangnya sedikit gemetar,
seolah-olah dari tubuh Xiao Yan, dari kobaran api yang indah itu, tercium kekuatan yang berubah warna. Itulah kekuatan Dewa Perang. Ekspresinya agung, dan sekilas ia tampak seperti Dewa Perang abadi, dan matanya dipenuhi semacam paksaan yang tak bisa dilihat secara langsung. Saudara Xiao Yan, berhasil. Tuan Xiao, ini berhasil. Pada saat itu, sorak-sorai tak terhitung jumlahnya bergema dari segala arah, dan seketika itu juga banyak makhluk tampak gembira seolah menyambut kelahiran bayi. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipi mereka, dan mereka bahkan tak kuasa menahan diri untuk berlutut. Miliaran makhluk di dunia seribu besar telah lama mendengar tentang legenda Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang miliaran makhluk di dunia seribu besar tampaknya memiliki rasa hormat yang sangat besar terhadap sosok ini. Itu adalah seseorang dari keluarga Xiao Yan, sosok legendaris dengan berbagai sisi kepribadian. Kalian semua sudah bekerja keras, lalu serahkan semuanya padaku. Saat Xiao Yan muncul, ekspresinya dipenuhi amarah yang mengerikan. Dengan lambaian telapak tangannya yang lemah, sebuah portal megah muncul. Terdapat fluktuasi suci yang tak berujung di dalamnya, seketika mengosongkan tanah yang hancur di bawah dan para dewa di atas. Medan perang terbagi. Xiao Yan tahu bahwa pertarungan antara para dewa yang bertarung bukanlah sesuatu yang bisa disentuh dan dicemari oleh manusia biasa. Sepertinya kau telah berhasil memasuki dewa pertarungan. Keilahian roh artefak itu memang sangat murni. Menghadapi kemarahan Xiao Yan, Ren Yuanzi tersenyum dan tampak tidak takut. Apa gunanya bicara omong kosong sekarang? Ren Yuanzi, kau telah membahayakan ribuan orang, dan kau merencanakan rencana besar di luar wilayah ini. Apa yang telah kau lakukan tidak dapat diterima, dan sekarang semuanya akan berakhir dalam pertempuran ini. Pria berbaju biru itu mengangkat kepalanya, menatap Ren Yuanzi yang tampak sedikit gila, dan tak kuasa menahan seringai. Namun Xiao Yan saat ini, dengan api suci yang mengalir di tubuhnya, jelas memiliki aura keilahian. Di mata orang itu, juga terdapat nyala api yang berkilauan dan cahaya biru. Dasar anak kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Jika kau kalah, dunia ini akan lenyap. Ketika zaman kuno muncul kembali, akan ada pemandangan lain. Hanya dengan menyerah pada asteris ini kita dapat melestarikan dunia ini selamanya. Menghadapi Xiao Yan dengan postur seperti itu, senyum Ren Yuanzi menjadi semakin aneh. Dibandingkan dilindungi oleh orang lain, tetap lebih aman untuk dijaga oleh diri sendiri, dan Anda dapat yakin bahwa Anda pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Xiao Yan menjawab, senyum tipisnya tampak mengandung makna tersendang. Hukum ilahi, 7 hukuman para dewa. Melihat Xiao Yan yang tampak seperti itu, Ren Yuanzi tidak banyak bicara, kekuatan ilahi di tubuhnya mendidih, dan cambuk api putih susu merayap keluar dari belakang Ren Yuanzi, lalu berubah menjadi ukuran ratusan ribu kaki, yang membawa semacam kekuatan tertinggi langit dan bumi yang luar biasa. Kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya dan seketika berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Kekuatan yang memenuhi lautan api itu membuat orang merasa putus asa. Seketika itu juga, Ren Yuanzi mengangkat tangannya dan mengendalikan jalinan api raksasa, tanpa ampun menghantam Xiao Yan. Posisinya pun terpental. Satu tembakan, dunia hancur berkeping-keping. Tembakan kedua, ruang hampa itu runtuh. Sepertinya setiap kali kobaran api berkobar, dunia akan bergetar. Kekuatan semacam itu telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh manusia biasa. Penguasa para dewa, penguasa itu akan menghancurkan semua metode. Menghadapi jalinan kehancuran raksasa Ren Yuanzi yang penuh dengan fluktuasi kekuatan ilahi, Xiao Yan sedikit mengulurkan tangannya, lalu diam-diam memegang penguasa eksekusi dewa. Api ilahi melekat pada penguasa eksekusi dewa, dan dia mengayunkannya di udara, seperti dewa. Di Zen sangat marah, serangan mengerikan menyebar, dan kedua serangan itu bertabrakan di udara. Ledakan. Di atas langit, jalinan api raksasa dan penguasa api bertabrakan secara tiba-tiba. Seluruh ruang hampa bergetar hebat akibat fluktuasi energi yang dahsyat tersebut, dan retakan ruang angkasa selebar ribuan meter terus menyebar darinya. Ribuan jiwa di bawah sana yang masih bisa bernapas memandang serangan mengerikan yang mengguncang dunia di atas langit, dan hati setiap orang sedikit bergetar. Jelas, tekanan yang ditimbulkan oleh pertempuran para dewa yang saling bertarung itu terlalu kuat untuk digambarkan dengan kata-kata. Pertempuran antara dua dewa yang saling bertarung.
Melihat konfrontasi yang begitu sengit, Kailin pun menjadi sangat khawatir. Meskipun Xiao Yan juga telah melangkah ke tingkat dewa pertarungan, masih ada jurang yang tak teratasi antara Yuanzi dan Ren Yuanzi dalam hal kemampuan bertarung. Bagaimanapun, orang itu adalah salah satu penjaga Paradise Lost. Kirim aku ke atas. Pada saat itu, satu-satunya setengah dewa yang tersisa, King Yuan, mengertakkan giginya, menatap para malaikat yang sekarat di belakangnya, dan berkata, "Ratu, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Jika Anda melakukan itu, harganya terlalu mahal." Merasakan isyarat tegas dari Ratu para malaikat, pikiran para malaikat perkasa yang tak terhitung jumlahnya menjadi kosong. Penguasa wilayah api tak berujung masih bisa melakukan ini untuk dunia ini. Mengapa raja ini menjadi ratu kerajaan para malaikat? Senyum puas perlahan muncul di wajah King Yuan yang tenang. Ya, sungguh mengejutkan bagiku bahwa para dewa petarung yang lebih rendah bahkan mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Mungkinkah kau berpikir bahwa kau bisa menyaingiku ketika kau memasuki jajaran dewa petarung? Ini tidak masuk akal. Bajingan ini sangat berharga, seperti penjaga Paradise Lost. Bukankah apa yang telah kau pelajari dan lihat sebanding dengan dirimu? Tapi aku juga bosan dengan pertengkaran yang membosankan seperti ini, jadi... Lianzu dunia ke-8, Taiko muncul kembali. Di tangan Ren Yuanzi, tiba-tiba muncul 3 nyala api dengan warna berbeda, dan sekelompok mata jahat yang berasal dari kepala dunia luar. Seketika itu juga, di bawah tatapan Xiao Yan, dia menyatukan kedua tangannya, dan dalam sekejap mata, telapak tangannya memancarkan cahaya putih susu yang terang. Cahaya putih susu itu seolah meliputi segala sesuatu, dan begitu berkedip, ia berubah menjadi bola cahaya menyilaukan yang melayang di langit. Bola cahaya putih susu itu sangat sakral. Dimanapun cahaya itu bersinar, bahkan kehampaan pun ditelan olehnya. Seketika, kehampaan di belakang Ren Yuanzi sedikit runtuh, dan beberapa bayangan hitam dengan semacam belenggu perlahan muncul. Hahaha, begitu suara Ren Yuanzi berhenti, kehampaan di belakangnya langsung runtuh, dan 8 peti mati dengan warna yang sangat berbeda perlahan muncul, lalu 8 arah di sekitar Xiao Yan langsung tertutup dan terkunci dalam sekejap. 8 peti mati, tampaknya masing-masing mengandung kekuatan yang melampaui batas langit dan bumi, dan kecerobohan sekecil apapun akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Dengan gelombang Ren Yuanzi, 8 peti mati aneh memenuhi sisi Xiao Yan, dan kekuatan belenggu yang terkandung di dalamnya ternyata mendistorsi ruang dan waktu serta menumbangkan yin dan yang. Generasi ke-8, sepertinya tebakan Nanan benar. Ke-8 peti mati itu berputar dengan cepat, dan kemudian paksaan tak terlihat dari langit dan bumi menyelimuti sisi Xiao Yan. Kekuatan ekstrim semacam itu, sekali salah langkah, akan berakibat fatal dan tidak dapat diubah. Setelah beberapa saat, ke-8 peti mati itu tampak membentuk dunia gaib dan gelap di antara satu sama lain, dan Xiao Yan tiba-tiba tertarik ke dalamnya. Kegelapan tanpa batas, disertai dengan ledakan rasa sakit dan amarah yang menusuk hati, perlahan menenggelamkan pikiran Xiao Yan. Tampaknya di sini, semua kekuatan ilahi dalam tubuh Xiao Yan telah jatuh ke dalam situasi aneh di mana dia tidak dapat menggunakannya. Kegelapan yang seperti gelombang pasang terus menyebar, dan 8 peti mati dibuka satu demi satu, yang tampaknya merupakan semacam ujian dan sanksi terhadap Xiao Yan atau semacam petunjuk. Dalam kegelapan, kekuatan kegelapan yang tak berujung menenggelamkan Xiao Yan, dan saat peti mati pertama perlahan terbuka, wajah lembut yang membuat jiwa Xiao Yan di dalam tubuhnya terungkap. Yuan Tian meninggalkan generasi pertama dalam reinkarnasi 1008 Agung. Dalam gambar tersebut, tampak sebuah desa kecil di sebuah suku yang tidak disebutkan namanya di bawah dunia manusia. Suku kecil ini terletak di tengah gunung, diapit oleh pegunungan dan sungai. Adat istiadat di sini sederhana dan damai. Di antara mereka, ada seorang anak kecil bernama Ye King yang memiliki bakat sejak kecil. Mari ikut bersamamu, bisakah kita benar-benar membuat desa kita lebih makmur? Di pinggir desa, seorang anak kecil yang tampak tidak lebih dari 10 tahun, menatap pria parubaya di depannya dengan suara lembut, dan berkata dengan sedikit ragu bahwa meskipun ia cerdas sejak kecil, ia tidak memiliki orang tua. Saat ia tumbuh besar dengan makan bersama keluarga, ia tentu saja menginginkan orang tuanya menjalani kehidupan yang makmur. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang sangat istimewa, di sanalah takdirmu berada.
Wajah pria paruh baya itu sangat aneh. Dia memandang anak di depannya seperti makanan paling lezat. Sesaat kemudian, tanpa disadari, semburan api putih susu keluar dari tubuhnya, dan kemudian anak itu ditelan sedikit demi sedikit. Pada saat-saat terakhir ketika anak itu tenggelam dalam nyala api putih susu, secercah rasa takut menyelinap ke dalam hatinya. Tanda daun teratai berkelebat di antara alisnya, lalu menjadi kusam dan kehilangan semua kilaunya di bawah teriknya api. Reinkarnasi ke-8, yang kedua, yang ketiga. Hal itu berlanjut hingga reinkarnasi ke-8, yang ke-8. Sampai foto ini muncul, jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang, karena di foto itu, ada wajah yang sangat familiar. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah Xiao Tianyuan, pemimpin tertinggi keluarga Xiao. Serial ini kembali ke tanah kelahiran klan Xiao di benua Dou pada malam menjelang Perang Dunia Pertama. Melaporkan kepada semua orang dewasa, saya menduga bahwa saya telah menemukan asal mula kuali Dewa Api. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di tanah air, hegemoni agung klan Xiao tak tergoyahkan di dunia seribu besar. Bahkan pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat yang berperingkat tinggi pun membutuhkan 3 poin kesopanan. Izinkan saya memeriksanya. Struktur kuali Dewa Api belum lengkap. Orang luar hanya tahu bahwa kau dan aku adalah penciptanya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa kita hanyalah penjaganya. Banyak rahasianya mungkin berkaitan dengan batasan dunia ini. Xiao Tianyuan berbicara dengan fasih, tetapi di hadapannya, terdapat beberapa wajah yang sangat dikenal oleh Xiao Yan. Xiao Yuntian, Raja Suci. Hanya saja, dari foto tersebut, jelas terlihat bahwa mereka belum melewati siklus kekuatan pada saat itu, dan hubungan mereka dengan Xiao Tianyuan seperti hubungan antara senior dan junior. Baiklah, aku akan mengurus klan Xiao. Raja Suci angkat bicara. Kemudian Xiao Tianyuan membawa kuali Dewa Api ke tempat pemulihan, tetapi tanpa sengaja ia memasuki pintu masuk medan perang kuno. Ren Yuanzi menemukan identitas generasi ke-8 Xiao Tianyuan, dan bekerja sama dengan 7 reinkarnasi lainnya untuk mencapai langit. Dengan pergelangan tangan yang tercekik, kuali Dewa Api tersebar di seluruh dunia, dan baru setelah berbalik arah ia kembali ke Raja Suci. Reinkarnasi dari kehidupan pertama mewakili semacam kelahiran kembali dan kehancuran, tetapi tidak peduli reinkarnasi manapun dari 8 reinkarnasi tersebut, ia tidak pernah mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan putra aslinya, dan ditemukan oleh yang terakhir dan dibunuh sepenuhnya. Gambar reinkarnasi dunia ke-8 itu lenyap dalam sekejap, mata Xiao Yan mulai tersesat dalam kegelapan tanpa batas, seolah-olah dia telah mencapai akhir hidupnya, dan akan lenyap di antara langit dan bumi. Kaulah pendosa dari klan Xiaoku. Kau adalah seorang pengecut dari 1000 dunia agung. Dalam benakku, berbagai adegan berkelebat terus-menerus, dan dengan kekuatan Xiao Yan, semuanya juga bergejolak sepenuhnya saat ini. Sepertinya kenangan dan gambar-gambar yang berisik itu berubah menjadi bagian dari kekuatan Xiao Yan saat ini. Dia sebenarnya mencoba menyerap secara paksa semua kekuatan dari 8 reinkarnasi. Ini, apa-apaan ini? Pada saat ini, Ren Yuanzi, yang berada di luar kehampaan gelap, memandang kehampaan gelap itu dengan panik dan cemas, karena ada kekuatan mengerikan di dalamnya yang bahkan membuatnya merasa putus asa, yang perlahan-lahan sedang membangkitkan kehidupan baru. Aku masih belum percaya, kekuatan tertinggi reinkarnasi ke-8 pun tak bisa membantumu. Matilah dewa ini. Rasa takut dan cemas perlahan-lahan menguasai pikiran Ren Yuanzi, dan kemudian ia tak kuasa menahan diri, api suci yang menyilaukan di dalam tubuhnya berkobar. Meluncur ke arah kehampaan yang gelap. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia ingin melenyapkan sepenuhnya reinkarnasi dunia ke-8 dan Xiao Yan di kehampaan gelap. Semburan api suci yang tak berujung melesat melewati, dengan suara gemuruh yang sangat dahsyat, menembus lapisan ruang dan waktu, dan dengan mudah membakar abis kehampaan yang gelap. Suatu penindasan mengerikan yang membakar segalanya, terus-menerus muncul dari derasnya kobaran api, dan kemudian melesat di kehampaan gelap dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Ratusan juta makhluk di langit berkumpul di angkasa, menyaksikan serangan mengerikan Ren Yuanzi, dan mata mereka dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Namun, tepat ketika kekhawatiran di benak semua orang mulai terbentuk, mereka melihat perisai cahaya energi hijau dan terang berkedip-kedip di kehampaan gelap yang dikelilingi oleh kobaran api putih susu. Kobaran api putih susu dan perisai cahaya hijau bertabrakan, dan keduanya saling meniadakan jejak satu sama lain.
Perisai cahaya energi perlahan menutup, dan kemudian seorang pria kurus berbaju biru muncul di hadapan banyak makhluk sekaligus. Kekuatan belenggu dunia reinkarnasi ke-8 memang sangat kuat, dan aku khawatir bahkan dewa petarung biasa pun tidak mampu menahannya. Sayangnya, kau merencanakan untuk selamanya, tetapi hanya satu langkah yang salah. Kau memilih lawan yang salah. Langkah kaki Xiaoyan perlahan meninggalkan langit, dan berjalan menuju Yuanzi, yang memandang rendah segalanya. Tampaknya dia telah memahami sepenuhnya semua detail lawannya. Reinkarnasi ke-9, 100 reinkarnasi. Bagaimana mungkin yang hanya berada di peringkat ke-8 bisa bersaing? Saat langkah kaki bergerak, sebuah lonceng kuno yang bagaikan mimpi tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Di bawah lonceng itu, terdapat kuali Dewa Api, penguasa Zushen, dan 33 api suci yang masih ada hingga kini. Suaranya, semuanya bergetar, berdengung, seolah-olah meraung-raung mencoba menghakimi Motoko secara menyeluruh. Reinkarnasi EX, bagaimana mungkin rumah megah ini melakukan kesalahan seperti itu? Bajingan ini telah memeriksa dengan saksama semua makhluk di dunia ini, dan tidak ada jejak generasi ke-9 sama sekali. Mungkin nyawa ke-9-nya berakhir tragis sebelum ia lahir, berdesir. Menghadapi keraguan Xiaoyan, Ren Yuanzi mencibir, lalu kekuatan ilahi yang sangat besar dan api putih susu di tubuhnya meluncur turun seperti air terjun di langit dan tiba-tiba mengamuk ke arah Xiaoyan. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia tidak berniat memberi Xiaoyan kesempatan untuk hidup. Ledakan, suara kehancuran langit dan bumi bergema di antara langit dan bumi, dan makhluk tak terhitung jumlahnya samar-samar dapat melihat pemandangan air terjun Tianque di atas langit, dan sekarang mereka menghujani Xiaoyan dengan kekuatan ilahi yang sangat besar. Tekanan dan penindasan semacam itu, bahkan Xiaoyan Yandu pun sedikit gemetar, dan jika dia sedikit lengah, tubuh dan jiwanya akan hancur di bawah tekanannya. Ya, lalu, pastikan mata anjing Anda tetap terbuka. Saya adalah generasi ke-9 yang sangat tegas. Saat berbicara, alis Xiaoyan tiba-tiba sedikit menonjol. Di sekitar tonjolan tersebut, terdapat garis-garis klan kuno keluarga Xiao, tetapi di intinya, terdapat daun teratai berwarna cian yang sedikit menembus jiwa, melayang keluar. Berdengung, dengan munculnya daun teratai ini, 8 sosok lainnya yang telah lama tenggelam dalam kehampaan gelap muncul secara aneh. Begitu mereka muncul, mereka mengaktifkan kekuatan ilahi yang luar biasa, lalu berdiri gemetar di tempat, menatap Xiaoyan dengan penuh hormat dan berapi-api. Ke-9 orang itu semuanya adalah reinkarnasi Yuan Tian, dan mereka memiliki fluktuasi yang sama di dalam tubuh mereka. Sekarang setelah ke-9 orang itu berkumpul, gerakan kuat yang disebabkan oleh bimbingan Xiaoyan, bahkan Ren Yuanzi pun tidak dapat menghentikannya. Ren Yuanzi, bagaimana kabarmu? Seharusnya kamu lebih familiar dengan hal ini daripada aku. Sambil memainkan daun teratai misterius itu dengan lembut di telapak tangannya, mulut Xiaoyan tiba-tiba tersenyum yang mengerikan. Bagaimana mungkin? Bajingan ini telah mengkonfirmasi identitasmu beberapa kali, dan mustahil bagimu untuk menjadi reinkarnasi ke-9-nya. Mendengar kata-kata mengejutkan Xiaoyan, ekspresi kegilaan perlahan muncul di wajah Ren Yuanzi yang tadinya angkuh. Jelas, dengan indera penciumannya, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiaoyan bukanlah hal yang tidak masuk akal. Namun, dengan kemampuan investigasinya yang tajam, dia telah berkali-kali menyelidiki identitas asli Xiaoyan sebelumnya dan sesudahnya. Xiaoyan tidak mungkin generasi ke-9 Yuan Tian. Aku memang generasi ke-9, tetapi daun teratai, lambang generasi ke-9, tidak ada padaku, melainkan pada Nanan. Dengan kemampuanmu, bagaimana kau bisa menemukannya? Sandiwara ini, sudah saatnya diakhiri. Segala sesuatu yang telah kau lakukan pada dunia ini akan berakhir dengan kejatuhanmu. Xiaoyan dengan paksa menekan gejolak ki dan darah di tubuh 8 pria kuat lainnya di sekitarnya, lalu tertawa. Dalam sekejap, tubuh ke-9 sosok itu membentuk barisan, dan di atas tubuh masing-masing, terdapat sentuhan fluktuasi kuno dan kompleks. Fluktuasi semacam itu tampaknya jauh melampaui kekuatan petarung biasa. Susu, Yuan Tian, kau makhluk abadi, dewa ini menemanimu di masa lalu untuk melindungi Paradise Lost dalam reinkarnasi. Aku tak pernah menyangka kau akan tertipu olehku di saat-saat terakhir. Melihat formasi lawan, Ren Yuanzi juga mengerti bahwa ini adalah tipuan Yuan Tian. Dengan kemampuannya,
dia menyembunyikan token daun teratai generasi ke-9 di tubuh Nanan, lalu menyebarkan Nanan menjadi ribuan parasit dalam cara simbiosis antara dua jiwa. Di dalam tubuh manusia, dia sendiri tidak dapat menemukannya, dan untuk sementara waktu, raut wajah Ren Yuanzi menjadi semakin muram. Meskipun kekuatan dan efektivitas tempurnya secara keseluruhan melampaui Xiao Yan beberapa kali lipat, tetapi sekarang setelah dunia ke-9 berkumpul, Xiao Yan memiliki bimbingan nafas Yuan Tian. Jika dia benar-benar memulai pertempuran mematikan di sini, saya khawatir dia tidak akan menjadi lawan yang sepadan bagi Xiao Yan. Rencana sempurna Xiao Yan yang telah disusun untuk selamanya justru hancur karena ulahnya sendiri. Saat memikirkan hal ini, amarah yang besar pun melanda dirinya. Hal yang memalukan seperti ini tidak akan pernah disetujui oleh Ren Yuanzi. Generasi ke-9 berkumpul, kekuatan ilahi itu sangat dahsyat. Tapi itu tidak penting, bajingan ini masih punya satu keahlian terakhir. Merasakan kekuatan 9 orang di depannya semakin memuncak, rambut panjang Ren Yuanzi yang terurai sedikit bergoyang, dan pupil matanya bermandikan warna ganas dan gila. Saat ini, dia hanya bisa berusaha mati-matian, jika tidak, begitu dia mundur, Xiao Yan akan sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak melawan dunia ini di masa depan. Pada saat itu, keselamatannya sendiri juga akan terpengaruh oleh ancaman Xiao Yan. Karena kau akan mati seperti ini, maka jangan salahkan si brengsek itu karena bersikap kejam. Dengan kekuatan ilahiku, api suci kembali ke tempatnya. Dong dong dong. Suara gila Ren Yuanzi menggema di langit, lalu seteguk darah putih susu menyembur ke kehampaan, dan cahaya darah putih susu tak berujung tiba-tiba jatuh dari langit, lalu seketika menembus penghalang dewa yang diatur oleh Xiao Yan. Cahaya darah pria itu menghilang ke dalam bumi, ke dalam kehampaan, ke setiap sudut dunia, tanpa ampun menghisap segala sesuatu di dunia ini seperti vampir. Orang ini, bukankah dia gila? Melihat gerakan gila Ren Yuanzi seperti itu, banyak makhluk memandang pemandangan ini dengan kebingungan. Suandi dan api suci pertama adalah hubungan antara tuan dan hamba. Setelah Suandi dikalahkan oleh Yuan Tian, dia mencoba menyembunyikan sumber terakhirnya di api suci pertama, yang hancur menjadi 3 bagian, dan menunggu kebangkitannya di masa depan, tetapi dia tidak menyangka kau akan melahap sumbernya sepenuhnya. Ketergantungan terakhirmu, aku khawatir kau ingin memanggil api suci pertama, kan? Karena itu masalahnya, maka wanita brengsek ini akan menemanimu sampai kamu gila, dan membuatmu yakin bahwa kamu kalah. Ada kegilaan yang putus asa di mata Xiao Yan. Dengan postur tubuhnya yang tinggi dan angkuh, dia secara alami dapat melihat kemana cahaya darah menyebar, dan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas berkumpul, lalu meledak ke posisi Ren Yuanzi. Sekalipun Ren Yuanzi menyatu dengan ketiga sumber tersebut, dia telah menyerap sumber ilahi Suandi dan berubah menjadi api suci pertama, tetapi sekarang dia tidak dapat dengan mudah mengeluarkan api suci pertama. Karena selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pemisahan pemimpin dunia luar, penguasa dunia di pusat dunia manusia, dan Yuanzi manusia membuat api suci pertama tidak ada lagi, dan sekarang saya ingin sepenuhnya mereproduksi kekuatan api suci pertama, tentu saja perlu mengumpulkan kekuatan langit dan bumi di dunia ini. Bang bang bang, tepat ketika makhluk yang tak terhitung jumlahnya kebingungan, di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar, ada energi langit dan bumi yang murni dan tak terhitung jumlahnya yang mengalir keluar, dan kemudian semuanya mengalir ke langit. Di antaranya lah api putih susu yang samar. Dalam sekejap, kobaran api putih susu membumbung tinggi, menerangi seluruh langit dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan yang berasal dari zaman kuno, sedikit demi sedikit menembus kobaran api putih susu itu, datang ke dunia ini dan membakar segala sesuatu di sini. Di hadapan kekuatan semacam itu, bahkan segala sesuatu di dunia ini menjadi pucat dan tak berdaya. Maksudnya, api suci pertama yang legendaris. Kekuatan api suci pertama terlalu menakutkan, bagaimana kakak Xiao Yan harus menghadapinya. Api suci pertama, aku khawatir hanya senjata ilahi pertama yang bisa mengatasinya. Maksudmu, artefak pertama yang belum pernah tercatat. Tapi bagaimana cara memanggil artefak terhebat seperti itu? Dalam sekejap, King Yuan, keempat selir, dan yang lainnya juga merasa bingung. Benar sekali, itu adalah api suci pertama. Dasar kau yang egois, sampai-sampai memusnahkan semua api suci yang bersifat ilahi.
sehingga tak seorang pun di dunia ini bisa menyerang dewa petarung sejak zaman kuno, itu bodoh. Hari ini, aku akan meyakinkanmu tentang kekalahanmu. Dengan kekuatan ilahiku, artefak itu akan kembali ke tempatnya. Cahaya kekuatan ilahi berwarna cian menyebar ke seluruh langit, dan seketika itu juga sesosok bayangan teratai cian muda muncul di hadapan Xiao Yan, seolah-olah artefak suci terkuat telah tertidur selamanya. Sekalipun yang terakhir belum sepenuhnya terbentuk, ia telah sepenuhnya menyerap kekuatan dalam tubuh Xiao Yan, sebuah penindasan yang tak terlukiskan, yang berkali-kali lebih mengerikan daripada api suci pertama. Kekacauan King Lian. Saat ini, wajah Ren Yuanzi dipenuhi rasa takut, dan tidak ada seorang pun yang lebih memahami kekuatan senjata ilahi pertama ini selain dirinya. Pada masa kejayaannya, Xuandi bekerja sama dengan api suci pertama, dan pada akhirnya juga jatuh dengan sedih di bawah kekuasaan artefak pertama. Kekuatan tertinggi artefak pertama masih terpatri jelas di mata saya. Meskipun kau adalah Yuan Tian generasi ke-9, meskipun kau memiliki artefak pertama, kau tetap bukanlah tubuh Yuan Tian. Jadi biarlah bajingan ini hancur dalam kobaran api yang tak berujung. Mata Ren Yuanzi berkobar panik, darah menyembur keluar dari mulutnya, mengalir ke dalam api putih susu, dan kemudian suara dengung dari zaman kuno dan modern terus mengalir keluar dari api putih susu itu. Di bawah kobaran api yang sangat panas seperti itu, bahkan Xiao Yan, kaisar api yang diakui, merasa sedikit gentar, dan rasa krisis yang kuat merayap ke dalam hatinya. Seluruh dunia seketika menjadi sunyi senyap, dan sepertinya semua orang bisa merasakan tekanan mengerikan yang terkandung dalam api suci pertama ini. Begitu serangan semacam ini dilancarkan, aku khawatir bahkan Xiao Yan pun akan terluka parah dalam sekejap. Adegan dari zaman kuno akan tetap muncul kembali hingga hari ini. Chaos King Lian, napas kekacauan. Saat suara keras Xiao Yan terdengar, 8 hantu di sampingnya seolah merasakannya, dan mereka berubah menjadi pancaran kekuatan murni yang mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dunia ke-9, Xiao Yan saat ini, dalam arti tertentu, adalah Yuan Tian dan Xiao Yan. Di generasi ke-9, aura dan kondisi Xiao Yan diberkati secara ekstrim, dan dia bahkan tidak membutuhkan berkat malaikat King Yuan sama sekali. 9 lingkaran cahaya warna-warni yang memancarkan kekuatan ilahi berkedip perlahan, diikuti oleh jejak daun teratai di alis Xiao Yan, dan sesaat kemudian, cahaya ilahi yang luas menjulang ke langit. Berkas cahaya biru keabu-abuan yang aneh itu tampaknya mengandung sentuhan kekuatan purba yang tak terlukiskan, dan itu dirasakan dengan cermat, seperti kekuatan dunia ini pada awalnya, luas, kompleks, dan misterius. Cahaya biru keabu-abuan perlahan naik, dan kemudian tekanan yang disebabkan oleh kobaran api putih susu yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia membeku dalam sekejap. Mendongak, aku melihat secercah energi biru keabu-abuan membangun sesuatu. Sesuatu yang kacau, berbentuk seperti teratai hijau. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas sebelum dan sesudahnya, muncul bunga teratai hijau yang halus dan kecil di telapak tangan Xiao Yan. Permukaan teratai hijau itu sedikit berputar. Terdapat 9 daun teratai dan 9 biji teratai yang saling berhadapan, yang tampak seperti wujud asli dunia ini. Wajah Xiao Yan tampak tenang, kekuatan ilahi yang semula sangat besar di tubuhnya telah berubah menjadi teratai hijau yang kacau, dan ada sedikit kelembutan di matanya. Ini adalah cara terkuatnya sejauh ini, dan juga harapan terakhir dunia besar. Meskipun tubuh Xiao Yan benar-benar kehabisan napas dan kekuatan ilahinya hampir habis, Yuanzi, yang berada di kejauhan, masih bisa mencium gelombang yang familiar dari tubuhnya. Itulah kekuatan penciptaan Yuan Tian. Kekuatan semacam itu adalah kekuatan tertua dan terkuat di alam semesta. Bahkan api suci pertama pun sedikit lebih rendah kualitasnya. Chaos King Lian, hancurkan semua kejahatan. Melihat wajah Ren Yuanzi yang mengerikan, Xiao Yan mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga, dan teratai hijau yang kacau di telapak tangannya meledak menjadi ratusan juta lingkaran cahaya yang menyilaukan. Api suci pun melesat pergi. Berdebar, di tempat teratai hijau terbentang, semua kekuatan antara langit dan bumi meredup dan mengeras dalam sekejap. Saat menyentuh api sumber api suci pertama itu tampak sangat ketakutan, dan bergerak cepat seolah-olah melarikan diri. Sayang sekali, teratai hijau yang kacau itu tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap,
ia sepenuhnya menutup sumber api suci pertama, menekannya, dan membuatnya tidak dapat bergerak. Di atas langit, teratai hijau kebiruan yang kacau berputar sedikit, dan bahkan ada sekelompok kecil api putih susu yang merayap dengan tenang. Di bawah artefak langit dan bumi semacam ini, bahkan api suci pertama pun hanya bisa menyerah dengan tenang. Puff, Ren Yuanzi awalnya adalah api suci pertama, tetapi sekarang sumber api suci pertama ditekan oleh King Lian yang kacau, tubuh Ren Yuanzi dengan cepat menjadi ilusi, dan kekuatan ilahi yang mengerikan itu meledak di sekitarnya seperti bola yang kempes. Para petarung terkuat yang bangkit kembali secara bertahap berubah menjadi asap dan menghilang di sini. Bagaimanapun, makhluk-makhluk ini bukanlah tubuh, melainkan Yuanzi manusia dengan cara khusus, menggunakan kekuatan asal setiap orang untuk membentuknya. Kekuatan para petarung dengan cepat turun menjadi dosen, dan para petarung kuat ini secara alami menghilang. Hahaha, rencana Tuhan untuk keabadian ini sebenarnya akan digagalkan oleh orang yang tidak dikenal. Aku sangat membencinya. Di antara langit dan bumi, ketika api suci pertama ditekan oleh Chaos King Lian, wajah tampan Ren Yuanzi seketika berubah menjadi penampilan menyedihkan yang bukan manusia, melainkan hantu atau makhluk halus. Xiaoyan tidak mengatakan apapun tentang hal ini, tetapi perlahan mengarahkan pandangannya ke Ren Yuanzi. Meskipun asteris ini kalah, Xuandi adalah tubuh suci alami. Aku khawatir kau tidak memiliki cukup kekuatan primordial untuk dihambur-hamburkan. Bagaimana kau bisa menghancurkanku sepenuhnya? Meskipun bajingan ini telah dikalahkan, tetapi dengan sihir yang luar biasa, suatu hari dia akan kembali ke dunia ini dan mempermalukan diri sendiri. Mungkin suatu hari di tengah malam, saatnya asteris kembali. Kau dan makhluk lain akan hidup di bawah bayang-bayang dominasi dendam dari bajingan ini sepanjang hari. Tubuh Ren Yuanzi hancur sedikit demi sedikit, seolah-olah dia menggunakan teknik sihir yang akan membawanya ke surga yang hilang. Dengan itu, Ren Yuanzi berada dalam posisi tak terkalahkan. Lagi pula, teknik sihir itu dapat melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu sesuka hati tanpa terdeteksi oleh siapapun yang kuat. Begitu Ren Yuanzi menembus ruang dan waktu, dengan berkah kekuatan sihir, bahkan Xiaoyan, dewa pertarungan, mungkin akan kesulitan menangkap lintasan gerakan lawannya. Dengan munculnya suara Ren Yuanzi yang begitu ganas, ratusan juta makhluk di dunia yang baru saja terlahir kembali, rasa takut kembali meluap dari lubuk jiwa mereka. Jika benar seperti yang dikatakan Motoko, mereka harus hidup sepanjang hari dalam bayang-bayang dominasi serangan mendadak dan balas dendam tengah malamnya, bahwa hidup itu sama saja dengan siksaan abadi. Ratusan juta makhluk mengangkat kepala mereka secara bersamaan, menatap Xiaoyan dengan ekspresi tegas, seolah-olah mereka memohon kepada Xiaoyan. Hahaha, sekarang kamu juga kelelahan, bagaimana kamu sanggup menanggungku? Sampai jumpa lain kali, aku ingin semua makhluk di dunia ini merangkak di bawah kakiku. Begitu kata-kata itu terucap, Ren Yuanzi menyeret tubuhnya yang terluka parah, perlahan menghilang dari udara, jejak tangannya berubah, dan dia dengan cepat menciptakan semacam teknik ilusi, wajahnya dipenuhi dengan kengerian dan penghinaan. Memang benar bahwa dia kalah dalam pertempuran para dewa ini, tetapi dalam arti tertentu, dia tidak kalah. Tapi itu tidak penting lagi, prioritas utamanya adalah keluar dari sini terlebih dahulu. Ini benar-benar sudah mencapai batasnya. Melihat Ren Yuanzi yang sedang membangun lorong kehampaan dan mencoba melarikan diri, Xiaoyan dengan enggan memutar tubuhnya, dan rasa lemah yang luar biasa perlahan menyebar dari tubuhnya. Gabungan kekuatan reinkarnasi ke-9 secara paksa mengaktifkan senjata ilahi pertama, dan menekan api suci pertama. Semua tindakan ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi Xiaoyan. Hari ini, Xiaoyan seperti cangkang kosong, dan tidak ada kekuatan ilahi di tubuhnya. Hehe, apakah ini benar-benar tempat di mana aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku? Aku bilang, apapun yang kau lakukan pada dunia ini, manusia dan para dewa akan marah, dan semua orang akan merasakannya dan membunuhnya. Lalu, bagaimana mungkin bajingan ini membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Dengan tubuh ilahiku, perintahkan langit dan bumi, dan api suci akan kembali ke tempatnya. Xiaoyan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian wajahnya dipenuhi amarah.
Api pembakar di dalam tubuhnya berkobar hebat, dan 36 sumber api suci di seluruh dunia 1000 besar tampaknya telah dipanggil oleh Xiao Yan, dan mereka terus berterbangan dari berbagai wilayah di dunia 1000 besar. 36 api suci itu tampak terlipat dan menjadi ilahi di bawah panggilan Xiao Yan. Bahkan 3 api suci yang dikendalikan oleh Ren Yuanzi asli pun menghormati Xiao Yan dan tidak berani menunjukkan sedikit pun perlawanan. Lalu tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba terbakar, dan aura abadi dan menakutkan tiba-tiba memenuhi langit dan bumi. Namun, dengan momentum yang tiba-tiba dan menakutkan tersebut, banyak makhluk juga menyadari bahwa hidup Xiao Yan berlalu dengan cepat, dan napas serta tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi, seolah-olah akan lenyap sepenuhnya di antara langit dan bumi kapan saja. Meledakkan diri sendiri. Apakah kamu gila? Melihat tindakan Xiao Yan yang mengejutkan, gerakan Ren Yuanzi menjadi benar-benar mantap, lalu dia menatap Xiao Yan dengan wajah penuh keheranan. Kekuatan ilahi yang dihasilkan oleh penghancuran diri Xiao Yan pada peringkat dewa pertempuran memang dapat membunuhnya sepenuhnya, tetapi dalam hal itu, Xiao Yan juga akan sepenuhnya musnah. Tentu saja, dewa petarung yang kuat dapat menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi, tetapi gerakan seperti kematian Xiao Yan, yang secara paksa meledakkan kekuatan dewa petarung, mungkin adalah yang pertama di dunia ini. Xiao Yan, Tuan Xiao, Kaisar Api Dewa. Pada saat itu, banyak sekali makhluk yang merasa muak, dan mereka tak kuasa menahan air mata. Mereka semua berlutut menghadap langit yang tak berujung. Tentu saja, mereka tahu persis mengapa Xiao Yan bertindak seperti ini. Demi hal-hal yang dijaganya, dan demi kedamaian dunia ini. Ketika tubuh Xiao Yan hampir sepenuhnya menyala dan hampir menyatu dengan 36 api suci, Xiao Yan sedikit menundukkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada keempat wajah lemah dan cantik di bawahnya. Senyumnya penuh dengan permintaan maaf karena ketidakberdayaan. Melihat ini, keempat gadis itu segera menekan kesedihan di hati mereka, lalu bergegas tertawa. Mereka akan selalu percaya pada Xiao Yan dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti. Aku adalah Kaisar Dewa Yan, dan aku harus menekan semua bencana di dunia ini. Tubuh Xiao Yan sepenuhnya menyatu dengan 36 api suci, dan suara ilahi terakhir yang dahsyat menyapu keluar. Seketika, 36 api berkumpul di langit dan jatuh dari udara tipis, tepat mengenai tubuh Ren Yuanzi. Puff! Dalam sekejap, suara pecahan balok kristal terus berhamburan keluar dari tubuh Ren Yuanzi. Pada saat itu, Ren Yuanzi tidak punya waktu untuk melawan, rasa sesak napas yang mencekam menyelimuti tubuhnya, dan seluruh vitalitasnya benar-benar lenyap akibat serangan Xiao Yan yang mengancam nyawanya. Yang kemudian muncul adalah Kaisar Api para Dewa, Xiao Yan, yang termotivasi dengan mengorbankan dirinya sendiri hingga terbakar, dan juga tenggelam dalam pertempuran para dewa ini. Untuk sementara waktu, di seluruh dunia, semua ketakutan dan keputusasaan yang dibawa oleh manusia Yuanzi dengan cepat lenyap, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang selamat dari malapetaka di bumi memandang langit dengan air mata di mata mereka. Ada celah besar di langit di atas. Di sanalah Xiao Yan dan Ren Yuanzi binasa bersama. Anggota Xiao, para dewa yang perkasa. Aku ingin menggunakan kekuatanku yang sederhana untuk menyelamatkan Tuan Aliansi Xiao. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi suara sorak-sorai antara langit dan bumi. Sebaliknya, ratusan juta makhluk mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Satu demi satu, suara raungan yang mendidih menggema di langit dan bumi, dan kemudian bayangan seperti makhluk abadi yang diasingkan melompat ke langit dari udara tipis. Bayangan itu juga secara spontan menyalakan api kehidupan, seolah-olah sedang membangun sesuatu. Xiao Yan, jika kau melindungi dunia ini, izinkan kami melindungimu. Doa suci malaikat, sihir kebangkitan. King Yuan memejamkan matanya dan berdoa dengan khusyuk, seolah-olah sedang berdoa kepada para dewa. 12 sayap malaikat ungu ajaib di belakangnya perlahan mengepak, dan 200-an juta makhluk menyatu menjadi jembatan cahaya suci pada saat ini. Di jembatan itu, pecahan energi yang mengandung napas Xiao Yan disatukan sedikit demi sedikit, dan samar-samar, tampak sosok kurus kering yang membuat makhluk hidup tak terhitung jumlahnya menyembahnya. Tunggu aku kembali. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya menatap jembatan para malaikat, dan seolah ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh, menarik, dan menyelamatkan Xiao Yan, tetapi terdengar suara biru samar dari sana. Pada saat suara itu muncul,
hembusan hangat seperti angin musim semi menghangatkan hati ratusan juta jiwa. Pria itu mungkin belum meninggal. Tamat.